Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsan, amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar itu? Tentu mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiinnya, atba'u tabiin, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Wa ma yunha 'anil kadzib, dan larangan berdusta. Ayat ini penutup ya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana konsistensi Nabi, para sahabat, dan 3 orang sahabat yang sempat berbohong lalu kemudian kembali jujur. Dimulai dari firman Allah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah menerima taubat Nabi, muhajirin, ansar yang mengikuti beliau di saat-saat sulit. Yang dimaksud di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan Romawi. Kita kalau berbicara Romawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Romawi Timur, karena Romawi Barat di zaman Nabi sudah tidak ada, sudah terpecah belah jadi Jerman, jadi Prancis, Italia. Ya, Romawinya sudah bubar. Romawi itu pindah ke Romawi Timur yang hari ini Turki, yang provinsi terbesarnya itu Syam. Syam itu yang hari ini Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu provinsi terbesarnya dan termakmurnya. Jadi kalau di Indonesia Jawanya. Dan Syam itu ujungnya adalah Tabuk, Mu'tah. Ya, Tabuk hari ini masuk wilayah Saudi Arabia bagian utara, daerah pangkalan militer juga hari ini. Dulu juga sama, daerah pangkalan militer Romawi. Kalau Mu'tah sekarang masuknya Yordania. Ya. Dulu perang melawan Romawi itu dimulai tahun 8 Hijriah. Karena setelah Romawi tahu Nabi Muhammad SAW menaklukkan Makkah, mereka pasang kuda-kuda. Jangan-jangan ini jadi imperium baru yang mengancam Romawi. Bukan jangan-jangan, memang Heraklius sendiri sudah tahu itu dari mimpi-mimpinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadis bab awal kitab Badil Wahyi. Dan saat itu Heraklius menyiapkan pasukan di Mu'tah, dan Nabi kemudian menyambutnya dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh 4 komandan perang.
Pertama Abdullah bin Rawahah, kata Nabi kalau Abdullah bin Rawahah gugur ganti dengan Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur ganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, beda 10 tahun. Yang perawakannya mirip Nabi. Ya Ali mah mirip Nabi, Ja'far mirip Nabi. Kalau Ja'far gugur ganti sama Khalid bin Walid. Dan Nabi tidak mengatakan kalau Khalid bin Walid gugur ente. Ya, itu dari wahyu. Dan kita tahu kemudian Khalid bin Walid mengatur pasukannya sampai kemudian bisa memukul mundur pasukan Romawi. Nah, tahun depannya karena Mu'tah sudah dikuasai kaum muslimin, mereka menyiapkan pasukan di Tabuk. Saat itu musim panas, musim kemarau, musim paceklik, krisis air, krisis pangan. Tapi Nabi SAW menyerukan semua sahabat untuk ikut. Itulah yang disebut sa'atil musrah. Makanan terbatas, kendaraan terbatas. Tidak semua kaum muslimin bisa diberangkatkan karena keterbatasan bekal dan kendaraan. Yang ikut pun bukan orang yang betul-betul mapan segala-galanya karena semua sedang susah. Mirip sekarang lah ya, sedang susah gara-gara MPG. Dan Nabi, sahabat semuanya pergi fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Sesudah goyah sebagian hati sebagian mereka. Jadi saat itu terbelah dua antara yang tetap jujur, tetap benar membuktikan keimanannya. Karena kan ukuran kebenaran itu dia siap berjihad. Ya, kalau dia tidak siap berjihad berarti bohong keimanannya. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi untuk mengecek ini orang jujur atau orang bohong dengan keimanannya itu yuftanun. Fitnah itu di zaman Nabi perang jihad ya, melawan orang kafir. Makanya di ayat berikutnya wa minan nas may yaqulu amanna fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Jadi fitnatan nas di sini perang ya. Penjajahan yang harus dihilangkan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan setelah kemudian diuji begitu, terlihat mana orang yang benar, mana orang yang bohong. Orang yang benar itu meskipun sedang susah, kalau sudah wajib jihad, dia berangkat. Tapi kalau orang bohong itu, dia banyak alasan. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sedang sibuk, banyak urusan di keluarga, banyak urusan di usaha, di bisnis, di pekerjaan. Mohon maaf kami nggak ikut. Itu orang-orang bohong. Makanya di ayat berikutnya fala ya'lamanna Allahu alladziina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Allah bisa membuktikan mana orang beriman, mana orang munafik. Makanya ciri orang munafik itu yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Bohong, ngomong tapi bohong. Ngomong apa? Ngomong ngaku iman tapi bullshit. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ujung-ujungnya kata Allah wallahu yashhadu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Bohong apa? Bohong di ikrar imannya. Dan itu ujiannya jihad. Dan jihad itu enggak mungkin ada yang
menyenangkan, pasti usroh, apalagi di perang Tabuk itu. Makanya orang-orang Arab ini rata-rata yang gak mau ikut. Jadi ada ahlul Madinah mah ahlul Raudhah, ya, orang-orang yang biasa ngaji di Raudhah Nabi, yang hari ini Raudhah Masjid Nabawi, biasa ngaji. Al-Arab mah jarang ngararaji, makanya mereka kurang terdidik. Di bawah susah saeutik teh mereka mundur, ya. Makanya kata Allah, ketika mereka ngaku amanna, kata Allah, qul lan tu'minu, kamu belum beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu. Ya, orang beriman pun enggak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka siap jihad. Jihad itu mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan nyawa. Untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh Allah. Dan ini butuh kejujuran. Tanpa kejujuran, tanpa kebenaran, tanpa kebulatan tekad, gak mungkin. Sahabat saja, bukan sahabat ya, di zaman Nabi saja, kalau sahabat pasti Muhajirin Ansor, ini yang dipuji. Nah, kan tidak semuanya, nanti dijelaskan di surat At-Taubah, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil Madinah. Nah, itu bahasanya. Orang-orang Arab sekitar Madinah dan termasuk penduduk Madinah itu enggak semuanya masuk Muhajirin Ansor. Ada yang munafikun. Munafik itu yang tadi diajak jihad mah rada hariwang mancewang, ngilu ulah loba pertimbangan. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan 3 orang yang ditinggalkan atau ditangguhkan. Siapa ini? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi. Nanti ditulis di sini, saya lupa. Satu lagi siapa ya? Saya lupa lagi. Ya, 3 orang. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sehingga ketika mereka sudah merasa sempit bumi, pada bumi itu luas. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, mereka sudah terasa sesak di dadanya. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi, dan mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ini yang 3 orang pun diberi taubat. Ini kenapa surat At-Taubah disebut At-Taubah? Karena ayat-ayat itu. Allah itu menerima taubat dari orang-orang yang jujur. Siapa yang 3 orang ini? Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat. Ini Ka'ab bin Malik yang paling muda, pengusaha, harta cukup, fisik kuat. Cuma ketika ada panggilan perang Tabuk, bentrok hatinya, masa berangkat dibentar lagi panen. Keuntungan gede, makanya kerpacak liker kosong barang. Pastikan harga jual tinggi, barang ker langka. Itu meureun petani cabe ker mahal, geraku. Ini jihad lebaran. Maka Ka'ab bin Malik memilih tidak berangkat perang Tabuk. Yang 3 orang ini juga sama, Murarah, satu lagi Ar-Rabi' ya kalau nggak salah. Dan ketika Nabi sudah sampai di Tabuk atau di setengah perjalanan, Nabi tanya, "Kenaon cenah Ka'ab?" Maka jeung teu ngilu jihad sagala sigara teu ngarti. Ya. Padahal Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang ikut pertama Jumatan di Masjid Quba. Ya, Bapak atau Masjid Quba. Lain Quba Fidel Castro lain. Masjid Quba di Madinah, ya. Naik bus 10 real. Jadi beliau itu termasuk as-sabiqunal awwalun minal ansor.
Makanya aneh Nabi, nah si Ka'ab bin Malik teh lupa, si nu teu ngarti wae. Sahabat lain menyebutkan, dia sudah tertawan oleh harta. Sahabat lain, terutama saudaranya Abu Qatadah, kamu jangan ngomong tentang saudara kita. Singkat cerita, perang Tabuk itu Nabi tinggal sampai 20 hari di Tabuk. Pasukan Romawinya udah nggak ada. Nabi nunggu 20 hari bisa nyerang tiba-tiba nggak ada. Jadi terjadi perang. Itu mau settingan di Allah. Pasukan Romawinya mundur. Ya. Kenapa mereka mundur? Tahun kamari wae Khalid bin Walid teu bisa ngelehkeun. Komo ayeuna jeung Nabi na gitu mikirna. Ayeuna jeung raja sieun. Ya, pasukan Romawi itu mundur. Dan dari sana kemudian Romawi terus naktil aldo mangkusuha min atrofiha, digerogoti sampai nanti puncaknya di zaman Muhammad al-Fatih, hilang semua Romawi ya, tak berbekas. Jadi ngagebeleng Islam dengan jasa Turki. Tak Romawi daerah timur loba Islam sehingga si Habib Nurmagomedov ya Islam, dan banyak daerah sana Islam. Bahkan jadi pusat kekuasaan, pusat keilmuan ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, orang dinya ukur ya, orang Eropa Timur. Nah, ketika Nabi pulang, ini yang 80 orang yang tadi nggak ikut, mereka datang. Mereka beralasan, mohon maaf, kami itu sebetulnya mau berangkat tapi apa daya, saya sakit, istri saya sakit, ini di pekerjaan gak ada yang meninggalkan, nanti kan kalau buruk panen ini mubadir, loba bacot yang 80 orang ini. Dan Nabi pun ngahaminan weh, mohon ente nganyakeun ente ngabantah, ada belum ada weh, mohon gitu. Tapi yang 3 orang ini datang, Ka'ab bin Malik, kalau saya di hadapan selain Anda lalu saya beralasan, maka saya akan selamat. Tapi kalau saya di hadapan Anda, saya beralasan, sekarang saya selamat, besok nanti turun wahyu Allah yang membongkar kebohongan saya. Kata Ka'ab bin Malik, enggak ada yang menghalangi saya jihad selain malas. 3 orang ini kemudian Nabi hukum 40 hari tidak boleh diajak ngobrol. Salam oge teu meunang dijawab. Ka'ab bin Malik teh dagang di pasar da eueuh nu meuli. Ya. Enggak ada yang beli, menjual pun enggak ada yang menerima. Sampai datang ke Abu Qatadah ke rumahnya, assalamualaikum, teu dijawab. Nepikeun ka naik ka luhur ka lantai 2, nah cenah teu ngajawab, cenah didinya ngaragukeun saya mesti. Teu ngajawab Abu Qatadah. Datang ke masjid, tetap ke Masjid Nabawi, salam ka Nabi. Nabi ngararet teu ngajawab. Tapi selama 40 hari itu beliau tetap dilelewe ke orang-orang nu 80, si amat cenah jujur-jujur teuing. Jadi ripu. Coba jika kami salah udah beres. Bahkan di hari ke-40 itu datang utusan Nabi ke rumah Ka'ab. Nabi memerintahkan kamu menjauhkan istri kamu. Cerai, bisi kulit cerai ini ceraikan ayeuna, enggak, pisah rumah. Maka ditinggalkan. Ka'ab boleh keluarga sendirian selama 10 hari, 50 hari seluruhnya hampir 2 bulan. Bayangkan 2 bulan di boikot komunikasi. Bahkan di masa itu datang surat dari Raja Ghassan. Ghassan itu raja terdekat ya, daerah Yordania ini, tapi itu afiliasinya ke Persia. Ghassan mengajak Ka'ab bin Malik karena tahu dia muda, pengusaha besar. Geus lah cenah gabung ka dia, tinggalkeun Muhammad. Dia datang ke rumah lalu kemudian membakar surat itu.
Dan di hari ke-50 turunlah ayat ini. Ya. Jadi ayat yang tadi wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Nah, baru ini penutupnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jadi inti ayat ini memang melarang untuk dusta. Dusta yang pertama, jangan kita mendustai akidah kita. Kok ngaku iman tapi diajak jihad, ya. Jihad buat bapak-bapak, ibu-ibu sederhana, ngamakmur ke masjid dan menjadikan masjid ini berfungsi sebagaimana zaman Nabi. Ya. Jadi jaring pengaman sosial buat fakir miskin, buat anak yatim. Pantate butuh dana, butuh tenaga, butuh waktu. Kalau kita masih hanya hidup individualis, asal penting mah bapak sehat, ibu sehat, budak sehat, bisa umroh bareng, apa sakit itu mikirnya. Ini berarti belum benar, masih bohong keimanan. Ya, syarat keimanan itu harus sampai jihad. Makanya di ayat-ayatnya banyak walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu saya semuanya akan diuji oleh Allah dan sampai Allah bisa membuktikan bapak-bapak ini jihad sabar atau tidak. Di ayat lain kan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya sudah siap jadi mujahid, siap sabar. Selalu jadi jihad sabar dengan hiji, Pak. Nah, lantaran moal aya jihad anu teripu. Kabeh jihad ribu. Tanya tak kasih Tio, tanya ke Fatimah Az-Zahra, ya, itu kerame. Terang Bu Fatimah Az-Zahra, budak kamari sore, ya, jurusannya dokter UI, tapi dia berani bersuara jujur dan itu dia sudah banyak ancaman. Si Tio komo, piragi budak leutik atau si Tio mau ajeng paruknya jauh umurnya, budak kamari. Tapi dia berani jujur di saat mahasiswa-mahasiswa lain boro-boro mikiran berkata jujur, naon mikiran Persi gue jeung Piala Dunia. Boro-boro mikiran demo, mikiran berkata jujur. Termasuk para ilmuwan ya yang tetap berdasarkan data ilmiah mengatakan MBG ini salah. Gimana nasib mereka? Esen menang promosi, nah esen bisa juga lakukan. Apalagi dapat akses kekuasaan. Tinggal lihat turis Monsian nipar, baheula nyebut ijazah Jokowi palsu, terus benar wah langsung. Ya. Susah untuk mengatakan jujur. Buktinya juga dokter tipe ujian, juga Rasulullah. Dikitukan ujung-ujung di mana-mana. Di Indonesia, di Saudi sarua, di Mesir sarua, di Amerika sarua. Karena kejujuran, kesiapan bergerak melawan kebatilan itu susah dan kurang-kurang nama jadi cara ratil. Maka halus tah kamari di UGM si Budiman dibubarkan. Naon da eta mah tuh ajang promosi. Promosi program pemerintah lain dihalu kan gitu model. Buat gitu. Halus cebudak mahasiswa. Ayo baheula teriol bahkan videonya si Budiman Sujatmiko kumpul ada ayeuna. Susah yang namanya tetap dalam kejujuran. Makanya pas cek Allah ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Dalam dunia keilmuan saya rasakan betul berat jujur.
untuk tetap mengatakan Islam agama yang benar, agama lain sesat dengan berbagai fakta. Oh, hese di dunia keilmuan hari ini. Ya. Untuk tetap mengatakan bahwa keilmuan itu harus ujung-ujungnya buat perjuangan, bukan dunia kerja. Apalagi sekarang diancam tidak perspektif dunia kerja, ditutup jurusan. Itu teh berat. Termasuk bagi para ustadz, ya, para ulama, dek terus ngomong jujur teh, hese mual menang jatah ketika main haji, mual menang jatah bantuan program tambang bari can wae tambang teh mana listrikna keburu parah. Susah. Kenapa sekarang yang diagung-agungkan si Tio, bahkan si Rocky Gerung, teguh agamanya, si Peri, rada komunis? Karena NU Muhammadiyah termasuk Persis, bicara radel, sudah bukan lagi penyambung suara umat, tapi penyambung suara presiden. DPR teh pan kudu nate jadi legislatif, penyeimbang. Presiden ayeuna mah DPR teh jadi tukang kampanye program presiden. Susah untuk mengatakan jujur kebenaran. Ngabejaan presiden ieu teh salah, ieu bener, kabeh bener datang di presiden. Nah, ini ketakwaan wa kunu ma'as shodiqin. Termasuk Pak kemarin saya banyak merenung menang ciri ke ibadah haji. Kenapa banyak pelanggaran yang dilegalkan? Kermah di manasikna. Saya kemarin ditanya oleh Sadar belum manakin, masa Nasruddin? Tagline na teh haji ramah lansia. Kanyataana urang betul lansia dipaksa kudu juga lansia. Untuk itu tidak akan dilayani. Ya, dicirian saja bana, dicap pembangkang, tukang protes. Padahal kita menuntut hak. Orang yang ibadah haji sesuai sunnah, ada orang mah cager. Dek murut karena jupek memang aya hadis ngajang gering, jang kolot. Atuh bel teu bisa ningali beungeut anu ngorakan. Kemarin saya bawa 107 jamaah, setengahnya lansia, setengahnya nu ngarora. Nggak bisa. Jeung punten ya. KBIH lainnya nu sama-sama tarawih kudu disebutkeun. Kabeh sareng acara ada udahlah cenah ikut daripada masa kita berdebat pasea. Da urang mah lain pasea. Urang mah menyuarakan kebenaran. Baik, jangan makanya saya selalu bagi dua jamaah sak nu lansia kieu. Anu ngora kieu. Ieu teh disebutna teh tidak taat, tukang protes. Jeung ustad-ustad di KBIH lain teh nu sok sarua tarbiyah mah moal disebutkeun nya, ieu soalna online ieu. Membenarkan. Nah, teu bisa jujur ustad eta teh yen urang teh bener kieu. Makanya saya nacan ustad eta nya di luar Persis. Bahkan ada jamaah saya, alhamdulillah. Keluarga Muhammadiyah. Keluarga saya tahun kemarin sebagian murid kecewa karena jadi kasebut Muhammadiyah. Nah, aja cenah abdi teh teh ka Persis da cenah Persis mah cenah rada galak. Ketika ustad mengumumkan begitu, saya udah putus asa. Efek teh cenah alhamdulillah anu kaduana. Nu ngarora barang jeung anak cak anak teh kieu. Kieu alhamdulillah. Ya. Karena KBR ikut deh. Daripada cenah pasea, daripada kendaraan. Saya sampai bapak-bapak da kuliah jeung abdi leumpang. Ka Jamarat, ti Jamarat ke hotel leumpang. Mun teu sanggup ngilu we lansia jamaah gitu. Balik isu-isu kan bus. Kenapa nggak bisa menyiapkan bus buat kita? Wah, ini arahan dari sektor, ini arahan dari PPIH. Orang ngomong jujur, padahal orang wakun masodikin.
Ma'asodikin ma'an nabi ma'al muhajirin ma'al ansar. Termasuk itu Pak, baksis, terang Pak baksis, tips. Nepikeun ka diatur nya ku kementerian saurang kudu sakitu nanaonan ieu teh. Apaan aya di urang teh WBK, wilayah bebas korupsi. Salah satu indikatornya nggak ada gratifikasi. Ieu mah cenah sodak, ai sodako mah lain ditangtukeun gitu sok emer. Ku tangtukeun. Urang teu mere dicerian. Ieu aya baksisna itu baksis. Padahal nu kudu mayar baksisna teh Kemenhaj. Urang teh geus mayar ka Kemenhaj. Sok atuh nu kigituan ku Kemenhaj bayar. Nagih deui ka urang. Ayeuna videona Instagram ngambekan kabiha, gara-gara kabiha loba pungutan-pungutan. Biar Kemen bubarkeun kabiha kitu teh. Udah cenah bapak-bapak itu udah bayar mahal ke Kemenhaj. Ayeuna ka kabiha mayar deui. Nu puguh mah ta eta Kemenhaj loba pungutan lihat. Ketika kita protes, cek usah imah sodako, cek usah nu lainna, ieu mah can amal soleh. Saya jawab tegas, di mana ada gulul, di mana ada pungli, di mana ada maks, itu pungutan paksaan. Korupsi, gratifikasi, piraku disebut amal soleh, piraku disebut sodako. Wah, cenah kieu. Dan hukumannya kita diasingkan kayak yang 3 orang tadi. Dibelaguk maneh. Lain ngilu ya. Harus utama. Saya sama jamaah lain kasar berangkat ciri. Itu orang teh ibadah haji, perjalanan suci. Kenapa nggak bisa kita berkata jujur? Ya, termasuk menjelaskan kenyamanan jujur. Bukan saya menolak program Kemenhaj, ngulan siang setengahna. Bahkan terakhir menu ditahwa bika jamarat lemot di Jawa kate lempar. Tina 107 nganyisa 2 tilu. Satu sama nyepet cik. Mana mau dipaksa kabeh kudu ngilu sistem. Lansia tuh bisa ada orang jaga. Nah ini mengatakan jujur seperti ini. Saya sampai didatang oleh Ustaz Adi dari Salman. Pahamlah cenah Ustaz, rencana. Sami cenah di kloter abdi ge Ustaz anu disyarat. Di KBH anu padahal sama mazhab tarwiyah. Urang dek tarwiyah ge panes gitu. Di belit-belit. Kita mengatakan jujur itu susah. Atau seperti Bapak Ibu rasakan dulu mungkin ke zaman UN punya orang ngajarkan ke budak yang jujur UN dari musuhana ku orang tua kabeh kelas eta jeung sasakola eta jeung kepala sekolahna jeung guru. Saya mengalami itu dulu SD zaman saya aya di pasaran badan. Di SD saya mengalami dimusuhan kabeh ku baturan. Orang tua dimusuhan kabeh ku orang tua jeung ku guru jeung ku kepala sekolah. Ulang dicairkan ke sok suci. Beratnya mengatakan kejujuran ya, termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di birokrasi pasti kan merasakan ya. Ada jamaah juga kami kumaha cetep haji alhamdulillah can posa abdi mah gaduh bandar di luar upatan sasarangan aja teu kabawakeun kitu. Oh ya kene cetan mulalaku nebrol ada terus ada. Nah memang lolobana gitu ngilu kabawakeun ku lolobana kabawakeun budaya korupsi, budaya manipulasi, korupsi. Nggak kuat, enggak gitu susah naik jabatan. Ayo jamaah haji puntennya polisi da teu naik di polsek gara-gara mau setoran. Ya itu kenyataan. Berikutnya ini hadis-hadis yang dari tadi sudah saya singgung lah intinya ada tentang munafik. Berarti hadis yang pertama menjelaskan bahwa jujur dan dusta itu akibat pilihan.
awalnya selalu berat. Mau jujur berat, mau dusta juga berat. Tapi karena hati sudah mantap memilih dusta, dan itu ujung-ujungnya karena duniawi, maka dialah jadi pendusta. Itu kan kampanye ya pejabat-pejabat yang busuk, tapi nggak berarti semua pejabat busuk. Termasuk jujur pun berat. Tapi ketika mantap, kata Allah, kata Nabi, hatta yakuna siddiqan hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia akan menjadi orang yang jujur, sebaliknya dia akan menjadi orang yang dusta. Nah, ketika sudah jadi kadzab, siddiq, ia mual berubah. 99% tidak akan berubah. Ya, jadi mungkin sekolot umur 40, 50, 60 awan Allah ese terubah. Bagi kolot, bagi jadi. Itu karena kebiasaan sejak ini. Makanya di sini penting ya pendidikan kejujuran. Kenapa di kita budaya korupsi susah hilang? Dati budak kene geus teu diajar jujur di sekolah. Terlalu banyak kebohongan. Terakhir ini dari Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, Ra'aitul lailata rajulaini atayani. Malam tadi aku bermimpi melihat dua orang lelaki. Di riwayat yang lengkapnya ini yang ringkasnya disebutkan malaikat Jibril dan Mikail. Atayani membawaku. Qala. Jadi hadisnya panjang. Ada muda-mudi yang telanjang dibakar di tungku pembakaran. Ada orang yang ditenggelamkan di sungai darah. Setiap kali dia berenang ke tepian dia dilempari lagi sampai balik. Ada orang yang sedang tidur ditindih batu besar sampai remuk batunya jeung sirah. Nah, ada yang orang ini ya. Orang yang dibelah rahangnya. Gitu. Nabi bertanya, itu yang dibelah rahangnya siapa? Malaikat Jibril dan Mikail berkata, alladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzdzab. Dia adalah pendusta. Yakdzibu bil kadzbah, dia awalnya berani berdusta sekali. Sehingga budak itu kan mimiti membohong sekali. Kali itu nanti katutup ya, kecuali kalau kita putus saat itu juga. Tuhmalu anhu hatta tablughul afaq, lalu dibawa darinya hingga memenuhi cakrawala. Satu kebohongan jadi diyakini sebagai sebuah kebenaran di alam dunia, di alam Indonesia. Fayusnau bihi ila yaumil qiyamah, dia disiksa seperti itu di alam kubur sampai hari kiamat. Kalau yang tadi yang ditenggelamkan di sungai darah itu rentenir, yang dibakar di tungku perapian itu para pecina, yang tidur ditindih kepalanya oleh batu itu adalah penghafal Al-Quran yang dia malah sholat malam. Mantap bapak penghafal Al-Quran bisa ditindih lain gitu. Itu hadisnya begitu. Tapi maksudnya bukan hanya sholat malam saja, yang dia tidak yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itulah kenapa anak saya yang khusus saya namakan qiyam bil Quran. Saya jelaskan istri saya ketika tanya, qiyam bil Quran itu bukan hanya qiyamul lail, tapi di hadisnya juga kan yakumu bi ana an-nahar. Apa yakumu bi ana an-nahar itu? Dia mengamalkan Quran. Ongkoh ngaji Quran unggal poe ari palebahnya hareup Prabowo cadeltan gitu bakal ditindih sirahna nepikeun karemu. Ongkoh siapa poe ngaji Quran tapi dia menyerah ketika diberi perusahaan tambang jadi cadel. Nah, untuk bilang medalik sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Dayanya cekak atau nuhun.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.